Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedang di kelas online untuk pemeriksaan laboratorium klinik ya semester 2. Ini kelas A dan B ya teman-teman ya. Iya, Bu. Oke. Mungkin sebelum kita mulai perkuliahan, mari kita berdoa dulu. Berdoa untuk belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Untuk pembukaan teman-teman, sebelumnya nanti untuk slide materi akan kami bagikan secara PDF, akan saya bagikan ke ketua kelompok ya, ke penanggung jawab, maksud saya penanggung jawab mata kuliah. Namun mungkin untuk soal-soal ujian itu soalnya adalah besok vintage atau kasus, sehingga memang diharapkan teman-teman bisa konsen untuk menyimak kuliah, karena kebanyakan nanti adalah dia merupakan kesimpulan dari materi yang hari ini kita laksanakan. Insya Allah kalau teman-teman semuanya menyimak perkuliahan, tidak ada soal ujian yang tidak bisa dikerjakan. Oke, yang pertama kita mulai dengan definisi laboratorium klinik, di mana laboratorium klinik merupakan sebuah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan kesehatan spesimen klinik untuk mendapatkan informasi mengenai kesehatan perorangan, terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan. Nah, spesimen klinik yang tadi diolah di laboratorium klinik merupakan bahan yang berasal dari tubuh manusia untuk tujuan diagnosis maupun tujuan yang lain. Nah, bahan-bahan ini bisa berupa darah, urin, cairan CSF, kerokan kulit, folikel rambut maupun yang lain-lainnya. Sehingga memang semua jenis pemeriksaan yang berkaitan dengan tubuh manusia, akomodasinya saat ini adalah di laboratorium klinik. Nah, jenis laboratorium klinik itu dibagi menjadi dua, sesuai dengan yang PMK terbaru ya teman-teman, yaitu laboratorium klinik umum dan laboratorium klinik khusus. Laboratorium klinik umum merupakan laboratorium yang melaksanakan pemeriksaan spesimen klinik secara umum, baik di bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi, parasitologi, maupun imunologi. Jadi untuk laboratorium klinik umum, dia mengerjakan dalam tanda kutip bisa untuk semua spesimen dan dalam tanda kutip semua pemeriksaan tentunya sesuai dengan sarana dan prasarana serta tipe laboratorium yang ada di daerah tersebut. Berbeda dengan laboratorium klinik khusus, di mana laboratorium klinik khusus ini hanya khusus pada pemeriksaan tertentu. Misalnya, untuk yang laboratorium klinik khusus itu yang ada di Indonesia adalah laboratorium klinik khusus mikrobiologi klinik. Jadi, dia hanya memeriksa spesimen yang berkaitan dengan mikrobiologi. Misalnya, biakan bakteri, kultur, sensitivitas, dan sebagainya. Ada juga laboratorium klinik khusus yang khusus menangani tentang parasitologi. Contohnya misalnya dia hanya khusus untuk melihat infeksi parasit atau meneliti tentang pola-pola penularan penyakit parasit. Demikian juga dengan laboratorium patologi anatomi di mana laboratorium ini hanya diperbolehkan untuk menangani spesimen patologi anatomi. Apakah yang seperti ini ada? Ada banyak. Apabila memang perizinannya hanya khusus, maka tidak bisa melaksanakan pemeriksaan yang ada di laboratorium klinik umum yang lain. Nah, untuk laboratorium klinik umum kita bagi menjadi 3, adalah sesuai dengan sarana dan prasarana serta kemampuan laboratorium itu, yaitu laboratorium klinik umum Pratama, Madya, dan Utama. Untuk laboratorium klinik umum Pratama merupakan laboratorium yang pelayanan spesimen kliniknya adalah terbatas dengan teknik sederhana. Teknik sederhana yang dimaksud adalah laboratorium ini menggunakan alat fotometer
celup, pemeriksaan rapid atau mikroskop yang sederhana yang memenuhi standar. Di mana pada laboratorium klinik umum Pratama ini penanggung jawabnya cukup dokter umum, misalnya ada keterbatasan dana dalam pendirian, belum bisa merekrut dokter spesialis patologi misalnya, maka cukup dengan penanggung jawab dokter umum yang sudah melakukan pelatihan teknis dan manajemen laboratorium kesehatan sekurang-kurangnya 3 bulan. Nah, untuk tenaga TLM-nya cukup 2 dengan 1 orang tenaga administrasi. Ini adalah jenis laboratorium klinik umum Pratama. Sedangkan yang madya itu merupakan laboratorium klinik umum dengan dokter penanggung jawab adalah spesialis patologi klinik. Namun memang pemeriksaannya adalah masih tingkat sederhana. Namun dia juga sudah bisa melakukan pemeriksaan imunologi. Berbeda dengan yang pertama, pemeriksaan imunologi mungkin masih sangat terbatas dan penanggung jawabnya juga kan masih dokter umum. Kalau yang ini dokter spesialis patologi klinik. Nah, ini tenaga TLM-nya minimal 4 dengan 1 orang perawat dan 2 orang tenaga administrasi. Mbak Mam. Yeah. Mbak Arti apa? Arfi di mute ya. Nah, lalu yang laboratorium klinik umum utama itu adalah dia lebih lengkap lagi ya teman-teman pemeriksaannya. Dia sudah bisa menggunakan teknik automatik, di mana teknik automatik ini merupakan teknik yang dengan menggunakan alat otomatis tertentu sesuai dengan standar dengan dari dia misalnya dari pengukuran sampel sampai dengan pembacaan hasil. Nah, untuk yang laboratorium klinik umum utama ini penanggung jawabnya harus seorang dokter spesialis patologi klinik. Nah, dia anggotanya atau karyawannya juga mempunyai seorang dokter patologi juga, kemudian 6 analis kesehatan, 2 diantaranya harus sudah dengan pelatihan khusus, 1 orang perawat dan 3 orang tenaga administrasi. Baik. Sekarang kita berlanjut pada pemeriksaan, jenis-jenis pemeriksaan laboratorium klinik. Nanti yang kita bahas adalah secara umum karena nanti besok di semester-semester yang akan datang, teman-teman akan mengulang lagi untuk jenis-jenis pemeriksaan ini secara lebih khusus satu persatu. Hari ini kita cuma overview saja ya. Yang bisa kita lakukan di laboratorium klinik, teman-teman, yaitu 1, pemeriksaan hematologi, hemostasis, imunohematologi, kimia klinik, imunoserologi, urinalisis, pemeriksaan CSF atau cerebrospinal, bakteriologi, mikologi maupun parasitologi, dan banyak yang lain. Ini hanya contohnya. Untuk pemeriksaan hematologi, misalnya dia adalah hematologi itu ada yang hematologi umum dan khusus ya. Kalau hematologi umum atau pemeriksaan hematologi rutin, itu diantaranya adalah hematokrit, hemoglobin, hitung jumlah leukosit, eritrosit, trombosit, LED atau laju endap darah, indeks eritrosit, resistensi osmotik eritrosit. Sedangkan yang untuk hemostasis, ini kenapa pemeriksaan hemostasis juga ada pembahasannya sendiri, karena pemeriksaan hemostasis ini nanti teman-teman lakukan misalnya di klinik atau di rumah sakit untuk transfusi ya, yaitu retraksi bekuan, rampelit nanti untuk tes penapis pada keadaan DHF, lalu untuk waktu perdarahan, waktu pembekuan, titer fibrinogen hari ini belum banyak kita bahas, prothrombin time ini nanti kaitannya dengan INR untuk monitoring terapi antikoagulan, dan APTT atau Activated Partial Thromboplastin Time. Kita bahas secara singkat pemeriksaan hematokrit merupakan pemeriksaan volume eritrosit dalam milimeter darah. Nah, persentase dari hematokrit ini banyak dipengaruhi oleh faktor seluler serta plasma seperti peningkatan dan penurunan produksi eritrosit,
ukuran eritrosit dan kehilangan atau asupan cairan. Nah, nilai normalnya adalah cukup bervariasi teman-teman ya. Dari bayi baru lahir sampai dengan dewasa, dengan nilai kritis adalah di bawah 15% atau di atas 60%. Nilai hematokrit yang kurang dari normal itu kita namakan dengan hemodilusi, di mana dalam tanda kutip terjadi seperti pengenceran darah, sedangkan nilai hematokrit yang meningkat dinyatakan sebagai hemokonsentrasi. Nah, peningkatan hematokrit atau hemokonsentrasi itu akan banyak kita temui pada pasien-pasien dehidrasi, kehilangan darah berat, diare berat, DHF, luka bakar, dan lain-lain. Kenapa begitu? Karena pada pasien-pasien yang seperti ini, dia secara relatif adalah kekurangan cairan, sehingga nilai hematokritnya dia meningkat, nilai eritrositnya seakan-akan juga meningkat. Nah, penurunan atau hemodilusi itu misalnya pada kehilangan darah yang akut, anemia, dan defisiensi vitamin, dan lain-lain. Kalau yang sering teman-teman temui nanti adalah penyakit dengan diare maupun DHF ya, di mana dia banyak terjadi hemokonsentrasi. Nah, untuk pemeriksaan hemoglobin selanjutnya adalah nilai normalnya juga cukup bervariasi dengan nilai kritis adalah kurang dari 6 gram per desiliter. Namun setiap rumah sakit nanti dia akan menetapkan sendiri ya, melalui mekanisme yang tertentu untuk nilai kritisnya. Saya sampaikan di sini 6 gram per desiliter karena biasanya di bawah 6 gram per desiliter sudah membutuhkan transfusi darah dan memerlukan pertolongan yang cepat sehingga masuk dalam keadaan gawat darurat. Peningkatan hemoglobin secara relatif terjadi pada pasien dengan dehidrasi atau pasien-pasien yang tinggal di daerah dataran tinggi dan lain-lain. Kenapa pasien yang tinggal di daerah dataran tinggi hemoglobinnya relatif naik? Karena di daerah dataran tinggi tingkat oksigennya lebih tipis ya teman-teman daripada di dataran rendah. Sehingga pasien-pasien yang tinggal di daerah sana itu membutuhkan eritrosit yang lebih banyak dan kandungan hemoglobin yang ada di eritrosit. Kalau eritrositnya lebih banyak, pastinya hemoglobinnya juga lebih banyak, nggih populasinya, sehingga ikatan oksigennya menjadi juga lebih banyak. Nah, penurunannya adalah ada pada keadaan anemia yang tadi saya bilang ya teman-teman, penurunan hemoglobin banyak terjadi pada pasien anemia dengan segala macam penyebabnya, baik itu defisiensi zat besi, aplastik maupun hemolitik. Nilai normal untuk hemoglobin biasanya pada pasien dewasa kita range-nya ada di antara 12 sampai dengan 15. Apabila terjadi nilai kritis kurang dari 6, biasanya transfusi segera diorderkan oleh dokter penanggung jawab. Nah, pemeriksaan hemoglobin serial, ya ini sangat khas ya teman-teman, itu terjadi pada pasien-pasien dengan perdarahan hebat. Misalnya pada kasus-kasus kecelakaan dengan tanda-tanda ruptur organ intraabdomen, misalnya ruptur lien, ruptur hati, di mana tampak ada jejas begitu ya di daerah perutnya, kemudian perutnya tampak cembung, atau ada jejas di daerah torak atau daerah dada, kemudian ada pergerakan dada yang tidak simetris atau tidak normal. Dengan riwayat trauma sebelumnya, kita harus curiga ke arah perdarahan, baik dia intratorak, intraabdomen, intrapelvik, atau di daerah tulang panjang yang lain. Kenapa? Karena ini adalah sebuah keadaan gawat darurat yang harus segera ditolong, dan kebanyakan pada tingkat yang paling sederhana kita monitoring adalah serial hemoglobin atau pemeriksaan hemoglobin secara berkala. Nah,
Penurunan hemoglobin yang cukup signifikan pada serial hemoglobin, misalnya pada jam pertama hemoglobinnya masih 10, kemudian tampak jejas, curiga trauma, dicek kemudian turun jadi 9, cek ulang lagi jam ketiga turun jadi 8, jam keempat turun dari 7, itu biasanya kita tidak perlu lagi memerlukan konfirmasi diagnostik yang lain. Apabila sudah curiga ke arah akut, maka akut abdomen maupun akut torak begitu nggih, maka kita segera melakukan penyelamatan kehidupan. Karena ini sangat penting untuk pertolongan pertama, misalnya pada pembedahan, pemasangan WSD, dan lain-lain. Nah, di sini peran teman-teman TLM sangat signifikan karena kejelian teman-teman untuk membantu para klinisi menentukan pemeriksaan apa yang paling sesuai untuk pasien, itu sangat menentukan kualitas pelayanan untuk pasien tersebut. Nah, teman-teman, hemoglobin ini juga secara relatif turun dalam keadaan kehamilan, khususnya di trimester pertama atau kedua. Biasanya hemoglobin itu akan turun secara relatif ya, karena keadaan kehamilan ini secara fisiologis memang hemoglobinnya dia turun, sehingga memang pada pasien yang hamil dianjurkan adalah konsumsi zat besi hampir setiap hari untuk mencegah terjadinya anemia pada keadaan ibu hamil. Nah, pada keadaan pasien-pasien dengan gagal ginjal, hemoglobin itu akan turun drastis ya teman-teman. Anemia itu merupakan sebuah penyakit yang dalam tanda kutip rutin ya pada pasien-pasien dengan penyakit ginjal. Makanya pada prosedur HD atau hemodialisa itu ada prosedur transfusi di rawat jalan, okay? Karena memang pada penyakit ginjal ini hemoglobin itu akan turun dengan cepat. Kenapa? Karena dia memang sudah ada kerusakan pada sistem homeostasisnya. Baik, teman-teman, kita lanjutkan sekarang dengan pemeriksaan jumlah leukosit. Pemeriksaan jumlah leukosit ini normalnya pada dewasa adalah antara 4.500 sampai dengan 10.000. Namun ingat teman-teman, pada anak-anak jangan buru-buru bilang terjadi leukositosis atau leukosit yang jumlahnya meningkat. Kenapa? Karena nilai rujukan pada anak, apalagi pada bayi, itu lebih tinggi daripada dewasa. Sehingga kalau besok teman-teman adalah penanggung jawab laboratorium, cantumkan nilai rujukan adalah sesuai dengan usia. Karena bayi baru lahir dengan nilai leukosit 11.000, 12.000, apalagi tidak ada tanda-tanda infeksi secara klinis, maka jangan buru-buru kita bilang dia ada leukositosis. Kenapa? Karena ini masih dalam range yang normal. Leukositosis atau peningkatan leukosit ini terjadi banyak pada infeksi bakteri. Apabila teman-teman mendapatkan kasus pasien yang dikirim dari klinik dengan demam 3 hari, 5 hari, 7 hari, biasanya leukositnya sudah sangat tinggi, 15.000, 16.000 pada pasien dewasa dengan tanda-tanda klinik infeksi yang lain, itu bisa kita kita lakukan diversian diagnosa. Yang pertama adalah infeksi bakteri. Tentunya kalau infeksi bakteri ini berbeda dengan infeksi virus ya. Keadaan leukopeni itu sangat khas terjadi pada infeksi virus, di mana leukopeni atau penurunan jumlah leukosit ini istilahnya biasanya sebagai pembeda terhadap terapinya. Jadi peran teman-teman TLM itu kalau saya bilang ya cukup signifikan ya bagi klinisi untuk menentukan terapi yang paling baik. Kenapa? Karena kalau infeksi virus dikasih antibiotik kan menjadi terapi antibiotik yang tidak adekuat ya, bukan tidak adekuat, tidak tidak bertanggung jawab ya, tidak rasional. Infeksi virus kok dia dikasih antibiotik berarti dia tidak rasional. Namun juga demikian sebaliknya. Ternyata dia infeksi bakteri tapi kita menunda pemberian antibiotik, nanti yang terjadi adalah infeksi bakteri secara luas atau biasa kita sebut sepsis. Ini juga sangat eman-eman ya teman-teman ya. Nah, pemeriksaan leukosit ini apabila pada pasien dewasa dia ada nilai kritisnya ya, ini kok lupa saya cantumkan teman-teman bisa catat lebih dari 30.000, itu merupakan petanda di mana dia terjadi leukositosis secara berat dan bisa kita diagnosa sebagai sepsis. Kita lanjutkan yang lain.
Nanti kalau teman-teman mau diskusi, boleh langsung tulis di kolom chat ya. Selanjutnya adalah pemeriksaan jumlah eritrosit, di mana peningkatannya banyak terjadi pada keadaan polisitemia vera, hemokonsentrasi yang tadi nggih pasien DHF itu dia terjadi hemokonsentrasi di mana hematokritnya naik, jumlah eritrositnya juga relatif naik, sama juga seperti dehidrasi, sama tadi HB-nya naik, eritrosit naik pada pasien dengan daerah yang terjadi di daerah dataran tinggi serta pasien-pasien dengan penyakit kardiovaskular. Nah, penurunannya secara cepat terjadi pada pasien dengan kehilangan darah, hampir berbarengan dengan hemoglobin, dia turun serialnya, eritrosit serial juga turun pada pasien dengan kehilangan darah. Pasien-pasien dengan anemia juga eritrosit turun, hemoglobin turun, infeksi kronis juga anemia, eritrosit turun, hemoglobin turun, pastinya juga pada pasien-pasien dengan keganasan di sel-sel darah seperti leukemia maupun yang lain. Biasanya penurunan HB itu memang disertai dengan penurunan jumlah eritrosit, sehingga pasien dengan keadaan yang anemia fisiologis, misalnya pada pasien dengan gagal ginjal, kehamilan maupun kehamilan baik trimester 1 atau 2, itu memang jumlah eritrositnya jika diperiksa dia juga mengalami penurunan. Baik, yang selanjutnya adalah pemeriksaan trombosit ya. Pemeriksaan trombosit ini bisa dilakukan secara otomatis maupun menggunakan secara sederhana menggunakan kamar hitung ya. Tenang, besok teman-teman akan belajar satu-satu. Secara khusus trombosit ini banyak sekali menjadi perhatian apabila teman-teman menangani pasien dengan dengue fever atau DHF ya. Pasien dengan DHF itu secara rutin trombositnya diperiksa. Kenapa diperiksa? Karena trombosit merupakan petanda kemampuan pembekuan darah. Dengan keadaan trombosit yang rendah, dimungkinkan perdarahan intravaskulernya juga dia akan kemungkinannya lebih tinggi. Nah, penurunan trombosit yang lain itu sangat khas, teman-teman. Ingat ini pada pasien ITP. Pada beberapa kali pemeriksaan, beberapa kali kunjungan kok teman-teman mendapatkan pemeriksaan trombositopeni yang yang cukup signifikan dan dia selalu trombositopeni, maka teman-teman harus curiga ada keadaan ITP. Idiopatik trombositopenia purpura, di mana pada pasien ini memang trombositopeninya dia terjadi secara terus-menerus. Baik, ini juga terjadi pada pasien mieloma, kanker, leukemia maupun anemia kronis yang lain. Dia jumlah trombositnya dia selalu turun begitu ya. Sedangkan peningkatannya juga hampir sama, baik keadaan dia keganasan darah itu bisa semuanya naik, bisa semuanya turun. Semuanya turun kita sebut dengan pansitopeni. Kalau naik semuanya, misalnya dia trombositnya naik, leukositnya naik, HB-nya naik, eritrosit naik, biasanya kita duplo, lalu kita lakukan pemeriksaan ulang. Kita juga harus curiga adanya sebuah keganasan apabila dia terjadi pada setiap kali pemeriksaan. Jadi tidak hanya terjadi satu kali. Penurunan yang secara bersama-sama juga kita tetap harus curiga ke arah keganasan. Ingat, pemeriksaan tidak hanya satu kali, sehingga beberapa kali kunjungan itu harus kita pastikan untuk menyebutkan sebuah diferensial diagnosa. Yang selanjutnya adalah pemeriksaan untuk laju endap darah, di mana pemeriksaan LED ini dia metodenya menggunakan dua metode ya, yaitu Westergren dan Winthrop. Dia prinsipnya adalah ada 3 tahap pengendapan eritrosit. Yang pertama adalah tahap 10 menit fase pengendapan lambat terjadi karena pembentukan rulo. Rulo itu adalah eritrosit yang saling berkaitan, terjadi adesi eritrosit. Kenapa eritrosit bisa terjadi adesi? Karena dia memang sifat fisiologinya eritrosit. Di mana dia permukaannya kan teman-teman tahu ya, eritrosit itu permukaannya lebih cekung dan juga lebih luas, sehingga dia saling adesi atau berikatan itu kemungkinannya menjadi cepat.
Yang pertama adalah 10 menit pertama fase pengendapan lambat, lalu 40 menit kedua fase pengendapan cepat, karena dia sudah mulai terjadi proses sedimentasi, lalu ya terakhir adalah 10 menit ketika fase pengendapan lambat akibat proses pengisian celah-celah kosong dari tumbukan eritrosit dan pemadatan oleh sedimentasi yang ada di fase yang kedua tadi. Nah, LED ini banyak dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu banyaknya eritrosit tentunya, kemudian likuiditas plasma, serta teknik pemeriksaan. Nilai rujukan pada pasien dewasa adalah sekitar 0-20 mm per jam pada pasien pria, dan dewasa wanita adalah 0-30 mm per jam. Biasanya teman-teman peningkatan LED ini merupakan pemeriksaan konfirmasi pada keadaan-keadaan infeksi kronis seperti tuberkulosis dan infeksi-infeksi akut, contohnya pada endokarditis dan glomerulonefritis. Namun peningkatannya yang tinggi juga banyak kita jumpai pada pasien dengan demam rematik, artritis reumatoid maupun kanker. Nah, penurunan LED secara bermakna banyak kita temui pada pasien gagal jantung maupun defisiensi dari faktor pembekuan. Baik, yang selanjutnya adalah kita bahas tentang pemeriksaan jenis leukosit, di mana pemeriksaan jenis leukosit ini kita bedakan menjadi pemeriksaan eosinofil, basofil, neutrofil, limfosit maupun monosit. Ingat nilai rentangnya dia ada sendiri-sendiri untuk yang bayi baru lahir maupun pada dewasa sesuai dengan jenisnya. Peningkatan eosinofil itu banyak terjadi pada pasien dengan alergi. Pasien alergi sangat khas ya, difkonnya dia bergeser ke arah kiri, di mana eosinofilnya dia meningkat secara drastis. Hal ini juga merupakan kecenderungan awal di mana ada peningkatan eosinofil secara berlebihan, itu kita jumpai adanya penyakit parasitik. Contohnya pada pasien dengan diare, kita tentukan apakah diferensial diagnosanya itu karena virus, adenovirus ya biasanya teman-teman, atau rotavirus ya untuk pasien yang diare, atau dia karena bakteri dan atau karena parasit, itu akan banyak ditentukan pada pemeriksaan darah dan juga pemeriksaan feses tentunya. Pada keadaan peningkatan eosinofil, kita diferensial diagnosa memang apalagi dengan leukositosis ya, itu kita curiga arah bakteri. Namun kalau eosinofil saja yang naik secara signifikan tetapi leukositnya cenderung normal, diferensial utama sesuai dengan kliniknya adalah karena parasit. Jadi ini memang sangat penting untuk kita ketahui. Berbeda dengan infeksi bakteri atau parasit, di mana kalau bakteri dan parasit banyaknya yang meningkat eosinofil maupun neutrofil ya teman-teman ya. Tetapi kalau pasien dengan infeksi virus itu banyaknya yang meningkat adalah limfosit maupun monosit. Namun ingat ini bukan pemeriksaan gold standard untuk menentukan dia penyebab infeksinya apa. Ini adalah pemeriksaan untuk melakukan konfirmasi terhadap temuan klinis dan juga konfirmasi terhadap gold standar pemeriksaan yang lain. Nah, berlanjut untuk pemeriksaan hematologis selanjutnya yaitu pemeriksaan lampelit ya teman-teman. Pemeriksaan lampelit ini atau tourniquet test atau capillary fragility test adalah pemeriksaan yang digunakan untuk menilai ketahanan pembuluh darah kapiler dalam menerima tekanan, sehingga dapat mengukur seberapa rapuh pembuluh darah kapiler pada seseorang. Normalnya pada tes rampelit itu tidak terjadi peteki atau penyerahan. Namun apabila terjadi peteki lebih dari 5, maka kita sebut sebagai nilai rampelit positif. Kapankah seorang TLM melakukan rampelit? Misalnya pada puskesmas perifer, kita curigai ada pasien demam 3 hari, nyeri pada seluruh tubuh, lemas, kemudian persendian juga sakit, lalu kita tes dengan rampelit.
Tes rumble itu gimana caranya? Kita gunakan sphygmomanometer atau tensimeter ya teman-teman. Kita taruh di lengan bagian atas, kemudian kita beri tekanan sampai dengan 40 mm Hg, lalu kita tahan selama 2 sampai dengan 5 menit sambil kita observasi ketahanan dari pembuluh darah dan juga lengan daerah volarnya. Apabila timbul bercak-bercak perteki lebih dari 5, kita sebut ini adalah pemeriksaan rumble lead. Dengan diagnosa yaitu teman-teman bisa mengusulkan yaitu rumble lead positif kemungkinan DHF. Nah, nanti pemeriksaan selanjutnya pastinya adalah kita lihat hemokonsentrasi atau tidak dan juga jumlah trombositnya bagaimana. Peningkatan atau nilai rumble lead yang positif pastinya terjadi pada pasien trombositopenia atau penyakit-penyakit kelainan trombosit yang lain seperti purpura vaskuler dan juga penurunan kadar fibrinogen. Pemeriksaan yang selanjutnya adalah pemeriksaan waktu perdarahan atau bleeding time, di mana di sini kita menilai gangguan fungsi trombosit dengan cara menentukan waktu yang dibutuhkan untuk menghentikan perdarahan secara lokal atau di dalam organ itu secara in vivo. Waktu perdarahan itu banyak kita lakukan pemeriksaan di daerah cuping hidung ya, cuping hidungnya dilukai, kemudian kita meniti dari dia terluka pertama sampai dengan dia selesai perdarahan spontannya itu berapa menit. Pada metode IV itu 3-7 menit dan metode DUK itu 1 sampai dengan 3 menit, itu tergantung dengan organ yang digunakan untuk mengukur waktu perdarahan. Waktu perdarahan yang memanjang atau meningkat itu banyak terjadi pada pasien-pasien dengan gangguan trombosit, kemudian penyakit hati yang serius, leukemi, gangguan intravaskuler seperti DIC, dan pastinya pasien dengan defisiensi faktor-faktor pembekuan. Nah, untuk waktu pembekuan atau clotting time, kalau yang tadi kan bleeding time itu secara in vitro, in vivo ya teman-teman. Sedangkan clotting time itu adalah waktu yang digunakan untuk menilai gangguan jalur intrinsik secara in vitro atau di dalam laboratorium. Nah, nilai rujukannya adalah 5-15 menit. Sedangkan prothrombin time atau PT itu dia digunakan untuk mengevaluasi kecukupan nilai ekstrinsik dan jalur bersama mekanisme hemostasis. Nah, manfaat pemeriksaan prothrombin time ini adalah untuk memantau terapi antikoagulan oral seperti dikumoral maupun Coumadin atau warfarin ya. Namun rekomendasi dari WHO pemeriksaan PT ini sebaiknya dia didampingi dengan pemeriksaan INR dengan menghitung nilai NNR dari temuan dari PT itu tadi. International Normalized Ratio atau INL ini secara umum digunakan untuk memantau terapi warfarin atau terapi dengan obat-obatan pengencer yang lain. Pasien-pasien yang sering menggunakan obat-obat seperti ini antikoagulan ya, kita namakan terapi antikoagulan adalah pasien-pasien pertama dengan pasien infak miokard misalnya, yang kedua pasien dengan gangguan jantung yang lain, atau pasien-pasien dengan dengan hiperkolesterol dan juga dengan nilai istilahnya dia walaupun belum ada tegak penyakit jantung, tetapi dimungkinkan ada penyakit-penyakit yang berhubungan dengan kelainan pembuluh darah, maka dia diterapi dengan terapi warfarin ini. Nah, memang terapi warfarin ini tidak secara umum diberikan, biasanya dia memerlukan pemeriksaan ekokardiografi dulu, lalu kita lakukan monitoring terhadap terapi warfarin ini secara kontinu, yang dilihat adalah INR-nya. Kenapa begitu? Karena pada terapi koagulan yang baik nilai INR-nya tidak begitu tinggi ya, ataupun tidak begitu rendah, tetapi ada dalam rentang yang normal yaitu 2 sampai dengan 3. Nah, peningkatan prothrombin time itu banyak terjadi pada pasien dengan defisiensi faktor koagulan dan juga sekali lagi ya teman-teman pada pasien-pasien dengan keganasan. Oke, selanjutnya kita periksa adalah APTT atau Activated Partial Thromboplastin Time, di mana pemeriksaan APTT ini kita lakukan untuk mengevaluasi kecukupan sistem intrinsik dan jalur bersama mekanisme hemostasis.
Salah satu faktor pembekuran yang jumlahnya banyak berkurang ya teman-teman itu adalah pada pasien dengan kasus hemofili baik dia tipe A maupun tipe B atau pada pasien koagulopati maksud saya. Biasanya dia keadaan APTT-nya dia memanjang. Keadaan yang lain misalnya pada pasien dengan defisiensi vitamin K, obstruksi empedu, yang mana hal ini memang sangat berpengaruh pada hasil pemeriksaan APTT. Nah, selain itu, penggunaan obat-obat heparin atau yang tadi ya warfarin yang tadi itu juga biasanya akan meningkatkan atau memperpanjang APTT itu tadi. Oleh karena itu memang APTT dia diperlukan secara umum untuk memeriksa keefektifan dari terapi heparin. Baik, cukup untuk hematologi. Kita lanjutkan adalah sekarang untuk imunohematologi ya. Imunohematologi ini banyak kita gunakan pada pasien-pasien dengan keadaan anemia teman-teman. Keadaan anemi diperiksa ke tempatnya teman-teman, lalu kemudian ada nilai kritis. Biasanya ini nggak usah diorder, begitu teman-teman sudah akan otomatis, teman-teman TLM yang pinter pasti kemudian sudah siap, sampelnya tidak dibuang untuk kemudian menentukan pemeriksaan lanjutan dari prosedur anemia. Misalnya dia biasanya akan diorderkan untuk transfusi, maka satu kita harus tahu dia golongan darahnya apa, AB, A atau B atau AB atau O, kemudian golongan darah resus positif atau negatif. Lalu nanti pada saat kita lakukan ordering transfusi akan kita cek juga di tempat transfusi itu adalah directum-nya maupun baik directum maupun indirectum. Lalu juga akan kita cross check untuk darah resipien maupun darah donornya baik itu mayor maupun minor. Untuk golongan darah ABO, golongan darah A itu mengandung antigen A ya teman-teman. Jika sebuah golongan darah mengandung antigen A, berarti dia mempunyai antibodi terhadap antigen B. Sehingga dia tidak bisa menerima golongan darah yang ada kandungan antigen B-nya. Nah, berbeda dengan pasien golongan darah B, dia punya antigen B dan mempunyai anti A, sehingga dia tidak bisa menerima transfusi dari golongan darah yang punya antigen A. Jadi golongan darah A hanya bisa menerima golongan darah A, golongan darah B hanya bisa menerima golongan darah B, namun golongan darah AB karena dia tidak punya antibodi terhadap A atau B, dia bisa menerima golongan darah dari A atau B atau O. Begitu ya. Kita sebut golongan darah AB ini adalah resipien universal, di mana dia tidak mempunyai antibodi terhadap golongan darah yang lain. Sedangkan golongan darah O atau donor universal, dia tidak punya anti A atau anti B, dia mempunyai antigen A dan B tetapi tidak punya anti A dan anti B begitu. Nggih, pemeriksaan golongan darah ini walaupun sudah ada resipien universal maupun donor universal ya teman-teman, karena kemungkinan di dalam reaksi transfusi itu cukup banyak sehingga selalu kita akan utamakan golongan darah A dapatnya juga dari A, B dapatnya dari B, AB dari AB, O dari O. Maaf, mau bersin dingin soalnya ruangannya. Kita lanjutkan terlebih dahulu, pembedaan golongan darah ABO ini terjadi karena memang ya eritrosit itu merupakan molekul dengan antigen berupa protein dan mempunyai karbohidrat atau yang lainnya yang menyatu dengan dinding selnya. Nah, ini yang kemudian nanti menjadi antigen yang tadi kita bicarakan, begitu ya. Nah, prinsip penggolongan darah ABO ini adalah prinsip aglutinasi ya, teman-teman, di mana golongan darah yang tidak sesuai itu akan mengalami aglutinasi.
Nanti teman-teman akan belajar bagaimana cara menentukan golongan darah. Apabila terjadi aglutinasi dengan anti A, maka hasilnya adalah golongan darah A. Demikian juga aglutinasi anti B, dia punya anti B, begitu ya. Dia mempunyai itu berarti dia golongan darah B, dan juga seterusnya sesuai dengan apa yang kita lihat di layar. Nah, selanjutnya selain golongan darah ABO ya teman-teman, itu juga kita harus periksa golongan darah resus, di mana memang pada pasien-pasien yang ada di Indonesia, golongan resusnya itu dalam tanda kutip bisa dipastikan dia resus positif. Namun 1-2% populasi di Indonesia ini ada golongan darah resus negatif. Kenapa resus harus diperiksa? Karena walaupun golongan darah ABO-nya sudah sesuai, namun resusnya bisa positif atau negatif, itu dia kalau berbeda, dia tidak bisa dilakukan transfusi. Pada pasien-pasien yang hamil, kemudian dia punya anak, begitu ya, dia harus juga diperiksa resusnya apakah sesuai atau tidak sesuai. Apabila yang tidak sesuai, maka akan terjadi hemolisis atau penyerangan antibodi ibu dengan resus positif ini kepada antigennya anak yang punya resus negatif. Maka memang penting pada trimester awal itu diperiksa golongan darah dan pemeriksaan resus ini, karena menghindari besok saat persalinan terjadi percampuran darah antara darah ibu dengan darah anak. Oke. Selanjutnya kita untuk pembacaan resus juga aglutinasi terhadap anti D ini menghasilkan hasil resus positif dan non-aglutinasi menghasilkan resus negatif. Nah, pada saat kemudian kita melaksanakan transfusi darah, maka perlu dilakukan cross match, di mana cross match ini ada 2, mayor dan minor, di mana cross match mayor bertujuan untuk menentukan ada tidaknya aglutinasi aglutinin pada serum resipien yang dapat merusak eritrosit donor pada saat transfusi. Nah, selanjutnya dari cross match mayor kita laksanakan juga lanjutannya adalah cross match minor, di mana serum resipien ini dicampur dengan eritrosit donor sehingga dapat dilihat adanya antibodi secara lengkap dan antibodi tidak lengkap terhadap serum resipien. Jadi kalau teman-teman tadi dapat nilai kritis HB lalu dilanjutkan dengan transfusi, maka teman-teman harus periksa yang pertama adalah golongan darah baik ABO maupun resus positif negatif, kemudian dilanjutkan juga dengan pemeriksaan cross match mayor maupun minor. Apabila tidak ada aglutinasi kita sebut dia sebagai kompatibel. Namun kalau cross match minor itu biasanya bisa kita kesampingkan asalkan kita memang bisa meyakinkan keadaan pasiennya baik-baik saja. Namun keadaan cross match minor ini pada pasien dengan keadaan yang lemah memang sebaiknya dihindari, di mana cross match minor walaupun dia walaupun dia memang tidak digunakan secara umum ya untuk menentukan bisa dilanjutkan proses transfusinya iya atau tidak, tapi tetap harus diperhatikan pada keadaan pasien yang lemah begitu ya, itu cross match minor kalau dia hasilnya tidak kompatibel biasanya proses transfusi juga ditunda atau dialihkan kepada donor yang lain. Kita lanjutkan. Yang lain adalah pemeriksaan kimia klinik ya teman-teman. Pemeriksaan kimia klinik ini ada banyak ya teman-teman, di mana ada pemeriksaan glukosa baik darah sewaktu puasa, 2 jam postprandial, kemudian tes toleransi glukosa, kolesterol total, trigliserid, HDL, LDL, protein total, albumin, globulin, asam urat, pemeriksaan ureum, clearance ureum, kreatinin, clearance kreatinin, bilirubin total baik direct maupun indirect, kemudian SGOT, SGPT, gamma GT, alkalin fosfatase, CK, CKMB, dan LDH atau laktat dehidrogenase. Pemeriksaan darah sewaktu itu kita sebut juga sebagai random blood glucose, di mana pemeriksaan ini tidak memerlukan persiapan khusus karena pemeriksaan dilakukan secara sewaktu-waktu pada saat pasien berkunjung ke laboratorium tempat teman-teman bekerja. Nah, sampelnya itu bisa dari darah kapiler maupun dari darah vena. Yang lebih bagus yang mana? Tentunya yang darah vena, sehingga memang kalau teman-teman TLM biasanya
biasanya memang kita orderingnya adalah pemeriksaan gula darah sewaktu, namun dengan metode plasma. Metode dengan menggunakan kapiler atau di ujung jaring ya, itu tingkat akurasinya itu lebih rendah daripada menggunakan plasma. Nilai rujukan secara di dewasa adalah 60 sampai dengan 140 mg per dl dengan nilai kritis atau kita sebut dengan hipoglikemi adalah kurang dari 40 mg per dl dan hiperglikemi sebenarnya lebih dari 200 sudah akan kita bilang sebagai hiperglikemi ya, tetapi baru akan mencapai nilai kritisnya adalah dia saat lebih dari 700 mg per dl. Keadaan hipoglikemi maupun hiperglikemi dapat terjadi pada pasien-pasien dengan diabetes mellitus atau penyakit gula. Hipoglikemi membuat tidak sadar, hiperglikemi juga membuat tidak sadar dengan keadaan klinik yang sama persis. Sehingga pembedanya hanya ada dari pemeriksaan laboratorium. Terapi untuk pasien dengan hipoglikemi adalah loading glukosa konsentrasi pekat atau 40% dextrose. Sedangkan terapi untuk hiperglikemi adalah hemodilusi atau pemberian cairan secara terukur dan cepat menggunakan NaCl. Bayangkan apabila pasien pingsan, dia hipoglikemi nilainya kurang dari 40, tetapi karena pemeriksaan dari laboratorium tidak akurat, dia bilang nilainya adalah hiperglikemi misalnya, lalu kita terapi dengan terapi hemodilusi luar biasa, itu bukannya kemudian menyelamatkan pasien, tetapi justru akan membuat harm atau membuat bahaya bagi pasien tersebut. Nah, keadaan hipoglikemi itu sangat sering terjadi pada pasien-pasien diabetes mellitus yang menggunakan insulin, kemudian dia belum misalnya belum sarapan atau belum makan atau insulinnya dia terlalu banyak atau pada keadaan DM yang sudah tidak terkontrol. Demikian juga dengan hiperglikemi ya, pasien-pasien nggak tahu kalau dia DM atau pada pasien-pasien dengan gangguan hormon yang lain. Baik, glukosa darah puasa itu lebih mencerminkan keadaan glukosa darah yang biasanya dia diharuskan untuk berpuasa 10 sampai dengan 12. Teman-teman yang lain di mute ya. 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 Nilai glukosa darah ini nilai normalnya adalah pada pasien dewasa antara 70 sampai dengan 120 ya biasanya miligram per dl, di mana memang nilai glukosa darah puasa ini dia rentangnya lebih pendek daripada glukosa darah sewaktu. Kenapa? Karena kita sudah lakukan proses berpuasa ya teman-teman ya. Apabila ada seorang pasien dengan nilai glukosa darah agak tinggi, misalnya ya 200 atau 210, maka kita lanjutkan dengan tes glukosa darah puasa. Pasien diadvis untuk pulang dulu, kemudian berpuasa 10 sampai 12 jam, misalnya makan malam terakhir nanti jam 7 malam begitu, kemudian tetap boleh minum air putih, tetapi tidak boleh makan minum yang meningkatkan glukosa atau yang manis begitu, lalu datang lagi jam 7 pagi gitu ya, itu kan udah 12 jam ya teman-teman. Lalu kita cek namanya glukosa darah puasa. Apabila tadi glukosa darah sewaktunya sudah tinggi, glukosa puasanya relatif tinggi, kita lanjutkan dengan pemeriksaan glukosa darah postprandial atau 2 jam setelah loading glukosa atau makan. Gula darah 2 jam postprandial ini atau setelah puasa ini guys, kemudian makan, habis itu ditunggu 2 jam, dikonfirmasi dengan pemeriksaan GDS dan pemeriksaan gula darah sewaktu, itu sudah cukup mencerminkan keadaan glukosa yang sebenarnya pada pasien tersebut. Apabila dinilai dalam parameter klinik yang lain sesuai, maka bisa ditegakkan keadaan diabetes mellitus. Walaupun demikian, memang yang paling efektif untuk melihat keadaan glukosa dalam jangka waktu panjang memang HbA1c ya, hari ini tidak kita bahas. Apabila nilai gula darah
2 jam postprandial pada pasien dewasa kok dia cukup tinggi dan sesuai dengan nilai GDS serta 2 jam PP-nya dia juga dan gula darah puasa tinggi, maka tegak diabetes mellitus. Nah, diabetes mellitus pada keadaan yang awal cukup kita lakukan edukasi dan juga perubahan gaya hidup dia. Kalau dia nilai glukosanya itu masih cukup baik gitu ya, di kisaran 200, kemudian postprandialnya cuma 170, 160, itu masih boleh kita modifikasi, kemudian diobservasi secara berkala, seminggu sekali kita cek puasa dan 2 jam postprandial seperti itu. Namun kalau tingkatnya sangat tinggi, biasanya selain dengan modifikasi hidup, dia juga harus disertai dengan obat-obat penghambat absorpsi glukosa. Itu yang untuk awal-awal, misalnya akarbose maupun metformin. Baru yang selanjutnya nanti dilakukan pengobatan yang bisa untuk meningkatkan, untuk mengurangi resistensi perifer terhadap insulin atau meningkatkan produksi insulin. Nah, itu nanti sangat digantungkan pada hasil pemeriksaan gula darah teman-teman di TLM. Apabila edukasi kita untuk puasa bagi pasien ya yang kemudian dia kita ordernya salah atau edukasi kita tidak benar, maka kita tidak bisa membuat perkiraan secara tepat dari hasil pemeriksaan glukosa yang kita lakukan. Itu kan sayang sekali dan pasti itu akan mengganggu terapi, teman-teman. Kenapa tadi kita cukup bahas tentang diabetes, karena itu merupakan salah satu kunjungan dengan diagnosis terbanyak di poliklinik ya teman-teman, itu adalah pasien diabetes, dan itu adalah salah satu yang nanti akan paling banyak diorder dari pemeriksaan panjenengan semua, sehingga teman-teman harus expert dan bisa membuat dalam tanda kutip pasien itu kita tahu harus periksa apa begitu ya. Jangan sampai salah ngasih diagnosis, jangan sampai ngasih salah edukasi, jangan sampai salah memberikan interpretasi begitu. Oke, kita lanjutkan untuk pemeriksaan kolesterol. Hiperkolesterolemi atau keadaan kolesterol yang lebih dari normal kita namakan dengan hiperkolesterolemi adalah apabila nilai rujukan terhadap kolesterolnya biasanya kita lebih dari 200, di mana ada resiko rendah yaitu 200 sampai 240 dan resiko tinggi lebih dari 240. Ini resiko terhadap apa? Adalah resiko terhadap kejadian terjadinya aterosklerosis atau kejadian yang terjadi karena sumbatan pembuluh darah, misalnya nanti terjadi serangan jantung dan lain-lain. Kenapa ini penting, teman-teman? Karena sama seperti diabetes ya. Kolesterol itu kayak sahabatnya, hiperkolesterol itu kayak sahabatnya teman-teman TLM gitu ya. Akan banyak sekali pasien dengan hiperkolesterolemi. Yang jadi penting adalah bagaimana kemudian kita melihat profil kolesterol itu secara umum. Karena selain kolesterol total, dia juga nanti ada temannya yang lain yaitu trigliserid, dan juga nanti kita akan lihat pemeriksaan HDL serta LDL-nya. Kenapa diperiksanya sendiri-sendiri? Karena terapi hiperkolesterolemi dengan hipertrigliseridemi itu berbeda. Dan ini yang bisa membedakan adalah panjenengan semua. Di mana nilai rujukannya memang sesuai dengan usia. Untuk trigliserid adalah beda-beda ya teman-teman ya. Dan sebaiknya untuk pemeriksaan ini kita lakukan dulu puasa 12 jam seperti tadi pemeriksaan gula darah puasa, juga puasa 12 jam agar hasilnya lebih kompatibel. Lalu kolesterol HDL atau kolesterol baik itu lebih tinggi nilainya, artinya dia lebih baik ya, karena HDL ini merupakan kolesterol baik yang membawa kolesterol itu ke darah, ke hati begitu ya. Dia tidak menimbulkan plak atau sumbatan. Dia level optimalnya ada di angka 60 dengan level dengan resiko tinggi ada di bawah 40. Peningkatan pastinya apabila terjadi hiperproteinemi atau penyakit-penyakit yang dihubungkan dengan keadaan pembuluh darah yang kaku, misalnya pada akut miokard infark atau hipotiroid dan diabetes. Itu kayak temenan ya, kalau gula darahnya tinggi selalu ceklah kolesterol. Biasanya itu juga dia tinggi.
Selain itu juga pada pasien-pasien dengan sindrom metabolik itu adalah pasien dengan gangguan metabolisme secara umum, yaitu gangguan metabolisme kolesterol dan juga glukosa dengan ciri-ciri pasiennya misalnya kemudian terjadi penurunan fungsi organ yang sesuai dan juga peningkatan lingkar perut dan lain-lain. Itu besok kita bahas lain waktu. Nah, penurunannya itu memang pada sekalian sindrom metabolik itu juga misalnya pada pasien-pasien dengan penyakit hepatoseluler seperti pasien hepatitis dan sirosis hepatika. Nah, kolesterol LDL atau kolesterol dalam tanda kutip jahat begitu ya, ini merupakan juga parameter yang harus kita periksa untuk melengkapi profil kolesterol karena level LDL ini menentukan semakin banyak LDL-nya artinya dia semakin tidak baik begitu ya. Karena apa? Karena kemungkinan plak itu menjadi sangat tinggi. Di mana nilai dari lebih dari 190 biasa kita sebut 200 ya, untuk LDL ini menandakan keadaan yang tidak sehat pada tubuh pasien. Oleh karena itu nanti terapi pertama fisik, kemudian terapi perubahan behavior, kemudian yang terakhir adalah terapi pengobatan dengan obat-obat. Kalau yang tinggi hanya kolesterolnya biasanya golongan statin yang diberikan. Kalau yang tinggi hanya trigliseridnya biasanya nanti pengobatan yang diberikan juga bukan hanya dari golongan statin begitu ya, tetapi dari golongan fibrat dan lain-lain. Nah, kalau yang tinggi semuanya, yang lain itu adalah semuanya, nah biasanya harus dilanjutkan dengan pemeriksaan lanjutan yang lain untuk menentukan nilai resikonya. Selanjutnya kita belajar sedikit tentang protein ya, di mana protein total adalah pemeriksaan untuk melihat jumlah albumin dan globulin. Namun hal ini juga harus dilanjutkan dengan pemeriksaan albumin secara independen dan juga globulin. Karena albumin ini merupakan komponen protein terbanyak dari total protein yang ada di dalam pembuluh darah. Kemudian dari albumin dan globulin ini kita akan menentukan nilai rasio albumin globulin. Apabila nilai albumin pasien cenderung rendah, maka satu berarti kemampuan memang penyembuhannya dia juga rendah sehingga perlu dilakukan transfusi protein, bukan transfusi ya, loading protein dengan menggunakan protein tinggi begitu, selain dengan intravaskular juga nanti diatur dengan dietnya begitu ya. Namun nilai albumin ini sangat berpengaruh pada penyembuhan pasca penyakit-penyakit yang kronis atau pada keadaan sepsis atau pada keadaan gagal ginjal. Di mana ini memang secara teratur kita periksa. Apabila albuminnya rendah, maka kita akan melakukan intervensi untuk meningkatkan protein total yang ada di dalam pasien itu sendiri. Pemeriksaan yang lain yang juga nanti akan sangat banyak teman-teman temui adalah pemeriksaan asam urat, di mana ini adalah produk akhir dari metabolisme purin, di mana peningkatannya adalah pada pasien dengan pasien asam urat, pasien GERD ya, kemudian pasien dengan alkoholisme, dan juga pasien-pasien dengan gagal ginjal kongestif maupun glomerulonefritis serta gagal ginjal yang lain. Nah, penurunannya itu ada pada keadaan pasien dengan asidosis serta anemia, luka bakar maupun kehamilan. Nilai normalnya pada pasien dewasa adalah laki-laki 3,5 sampai 7, sedangkan perempuan adalah 2,6 sampai dengan 6. Nilai yang tinggi atau asam urat yang tinggi biasa kita sebut sebagai hiperurasemi, itu diterapi dengan perubahan gaya hidup, yaitu menghindari intake makanan-makanan tinggi purin seperti biji-bijian maupun sayuran tertentu yang memang purinnya dia tinggi. Selain itu juga digunakan intervensi medikamentosa apabila nilai asam uratnya terlalu tinggi. Kenapa asam urat diturunkan? Karena diturunkan nilainya ya. Kenapa? Karena memang asam urat itu bisa membuat tofus atau plak-plak asam urat. Apabila asam uratnya itu dia membentuk tofusnya di tempat-tempat yang berbahaya, misalnya di daerah sendi atau daerah pergerakan aktif, itu akan mengganggu pergerakan dan menyebabkan nyeri sehingga mengganggu activity daily living-nya pasien. Oleh karena itu nilai asam urat itu sangat penting kita lihat dan kita evaluasi untuk efektivitas terapinya. Kalau belum optimal, maka biasanya pengobatan medikamentosa dan modifikasi gaya hidup harus selalu dilaksanakan. Pemeriksaan yang lain adalah pemeriksaan ureum, clearance ureum maupun konsentrasi kreatinin, di mana ini sangat mencerminkan pemeriksaan ureum kreatinin ini adalah fungsi dari
ginjal ya teman-teman ya. Peningkatan ureum kreatinin secara signifikan itu harus kita curigai adanya keadaan gagal ginjal baik secara akut maupun kronis. Dalam keadaan akut memang biasanya dia harus kita lakukan dulu monitoring terhadap cairannya, kita cukupi kebutuhan cairannya, kemudian kita lakukan pemeriksaan lanjutan yang lain. Namun pada keadaan pasien-pasien gagal ginjal kronis memang URCR-nya cukup tinggi ya, clearance ureum maupun clearance kreatininnya juga cukup tinggi, sehingga derajat keparahannya itu bisa kita tentukan pada pasien dengan gagal ginjal kronis hanya dengan melihat konsentrasi ureum dan kreatinin. Di sini juga perannya teman-teman lagi ya, di mana teman-teman harus bisa secara jeli untuk melihat ureum kreatinin ini dan juga melaksanakan prosedur pemeriksaannya secara adekuat. Keadaan ureum kreatinin yang tinggi sekali, kemudian kita konfirmasi pemeriksaan selanjutnya juga tinggi secara signifikan dan terpola begitu ya, jadi selalu tinggi, begitu kita harus curigai keadaan gagal ginjal. Apakah dia membutuhkan hemodialisa atau tidak? Kalau dia terlalu tinggi meningkat 100 atau 200 gitu ya, itu biasanya tetap harus kita orderkan untuk hemodialisa. Namun kalau dia meningkat secara tidak signifikan, itu biasanya kita hanya perlu istirahat saja, kemudian modifikasi intake, kemudian kita cek ulang, biasanya sudah akan membaik. Oke, pemeriksaan kimia klinik yang lain adalah bilirubin, baik itu total bilirubin direct maupun indirect. Pemeriksaan ini penting kita lakukan pada pasien-pasien dengan gejala kuning ya teman-teman, baik pada bayi-bayi yang baru lahir maupun pada pasien-pasien yang sudah dewasa. Pada bayi yang baru lahir atau pada awal-awal kehidupan itu biasanya terjadi hiperbilirubinemia secara fisiologis dalam keadaan yang letal atau tidak letal, sekali lagi teman-teman yang menentukan, maka diperlukan terapi sinar. Pada keadaan yang masih aman begitu ya, kuningnya tidak begitu berat, kemudian nilai bilirubinnya juga masih tidak pada nilai kritis, maka cukup dengan misalnya dengan dijemur saja, kemudian minum air susu banyak. Nah, perbedaan terapi ini yang menentukan adalah teman-teman dari TLM. Kadarnya berapa? Jawaban dari laboratorium berapa? Nah, itu akan membedakan terapi. Pastinya akan membedakan apa yang diterima oleh pasien. Nah, kalau pada pasien dewasa juga demikian. Apakah bilirubin totalnya itu naik, dua-duanya direct indirect, atau hanya direct aja sedangkan indirectnya tidak naik? Itu menentukan apakah kelainan ini ada di dalam intrahepatal ataupun ekstrahepatal. Pastinya pengobatannya juga berbeda. Selain itu, untuk melihat fungsi hati, ya teman-teman, kita juga akan periksa SGOT atau SGPT, di mana pada keadaan inflamasi hati baik yang disebabkan karena infeksi maupun keadaan degenerasi, nilai SGOT dan SGPT-nya akan meningkat. Misalnya pada pasien-pasien dengan hepatitis virus infection ya, nilai SGOT SGPT-nya biasanya akan naik secara signifikan. Namun pada pasien dengan infeksi kronis, walaupun dia bukan hepatitis begitu ya, SGOT SGPT-nya juga dia meningkat tetapi tidak cukup signifikan. Nah, peningkatan SGOT SGPT ini tidak boleh ya hanya digunakan sebagai satu-satunya petanda untuk kita menyimpulkan keadaan hepatitis atau inflamasi dari hepar. Kita juga harus melakukan pemeriksaan penunjang yang lain. Baik, selanjutnya adalah pemeriksaan alkalin fosfatase, di mana pemeriksaan alkalin fosfatase ini banyak kita order apabila kita mencurigai pasien-pasien dengan kelainan hepatoseluler yang secara kronis. Kelainan ini misalnya pada keadaan sirosis hepatis, biasanya alkalin fosfatasenya juga peningkatannya cukup signifikan. Selain itu juga memang peningkatannya ini juga terjadi pada kondisi yang normal, misalnya pada kondisi kehamilan, tapi kenaikannya tidak cukup signifikan, biasanya hanya 1 sampai dengan 3 kali. Selain itu kita juga periksa kreatinin kinase, di mana kreatinin kinase ini banyak sekali kemudian akan kita order apabila kita mencurigai adanya sebuah keadaan serangan jantung misalnya ya. Itu kita akan periksa CKMB, kemudian kita juga akan periksa petanda troponin untuk melihat apakah dia benar-benar terjadi karena serangan jantung atau tidak. Kenapa kreatinin kinase tidak spesifik
untuk serangan jantung saja, tapi banyak di order. Pertama, karena pemeriksaan CK dan CKMB ini lebih banyak ada di laboratorium daripada troponin. Dia lebih murah dan lebih mudah untuk dilakukan. Sedangkan pemeriksaan troponin itu yang bagus kan pemeriksaan kuantitatif ya, itu tidak semua laboratorium punya. Tapi kalau CK dan CKMB itu lebih mudah untuk diadakan secara kendali mutu dan biaya, itu lebih mudah kita kendalikan untuk kreatinin kinase maupun CKMB itu sendiri. Nah, CK maupun CKMB itu dia ada banyak kita lakukan, banyak kita temukan di organ-organ yang tidak secara khusus ya, misalnya di otot jantung, kemudian di otot lurik yang lain dan otot polos yang lain, sehingga memang ini tidak spesifik tetapi cukup membantu. Misalnya tidak bisa kita periksa troponin ya, tetapi kita curigai adanya klinis penyakit jantung, nyeri dada, rasa berat di dada dengan riwayat hipertensi. Kemudian EKG-nya kok meragukan begitu, biasanya kita akan cek CK dan CKMB. Kalau dia meningkat secara signifikan, kita akan ulangi serial EKG untuk melihat apakah ada kelainan dari irama jantung. Kenapa begitu? Karena kadang-kadang EKG itu tidak selamanya adalah bisa mencerminkan bisa mencerminkan keadaan jantung secara utuh. Kenapa? Karena dia hanya direkam paling tidak hanya 1 sampai dengan 2 menit, sedangkan jantung itu kan bekerja secara terus-menerus ya. Sehingga memang pemeriksaan dari laboratorium itu juga banyak membantu untuk penegakan diagnosis. Oke, kita lanjutkan untuk pemeriksaan urin yang lain ya, pemeriksaan yang lain yaitu urinalisis, di mana pemeriksaan urinalisis ini merupakan pemeriksaan yang rutin ya, pemeriksaan yang bisa diorder tanpa adanya gejala. Jadi pasien dengan panas kita nggak tahu dia arahnya ke arah mana, atau kita masih ada diferensial diagnosa yang banyak, maka kita cek dulu yang pertama adalah darah rutin dan yang kedua urin rutin ini sendiri. Urin rutin itu yang diperiksa ada banyak ya. Yang pertama adalah visual. Warna yang normal dia adalah berwarna jernih dan kemudian dia tidak berbau atau berbau khas. Pada saat warnanya dia keruh, maka kita curiga ada infeksi, ada nanah ataupun ada darah. Kita lanjutkan nanti dengan pemeriksaan mikroskopik. Pemeriksaan urin yang keruh itu kalau dia itu ada darahnya, maka sel darah merahnya dia akan ditemukan lebih dari 5 sampai dengan 10 per lapangan padang. Demikian juga sel darah putih pada pemeriksaan mikroskopik, kita tegakkan ada sebuah infeksi saluran kencing. Itu misalnya apabila leukositnya kita temui lebih dari 10 per lapangan pandang, apalagi disertai dengan pemeriksaan klinis seperti nyeri saat berkemih, kemudian anyang-anyangan atau sering berkencing, kemudian nyeri pada daerah tulang belakang. Nah, itu kita sangat curiga ke arah infeksi saluran kemih. Ditambah dengan nilai leukosit secara mikroskopik dia lebih dari 10 per lapangan pandang, insya Allah kita tegak dengan diagnosa infeksi saluran kencing. Nah, berbeda dengan yang lain. Misalnya, kok dari pemeriksaan mikroskopik dia ditambahi ada ketemu kristal, maka diferensial diagnosis kita ada ISK ditambah dengan kemungkinan adanya batu ginjal atau batu saluran kencing. Pastinya kan ini kemudian berbeda ya teman-teman ya. Pastinya nanti terapinya dia berbeda antara dia infeksi saluran kencing yang dia itu berdiri sendiri ataupun dia ada komponen pemberat yaitu batu saluran kencingnya. Perbedaan diagnosis ini pastinya nanti juga akan berbeda terhadap terapinya, di mana kalau misalnya dia hanya infeksi saluran kencing saja, biasanya kita observasi dengan banyak minum misalnya, kemudian berolahraga dan juga antibiotik yang dia khusus di saluran kencing. Beda dengan keadaan batu ya. Kalau kita curiga ada batu di situ, misalnya ada kristal oksalat pada pemeriksaan mikroskopik kalian, ya. Nah, itu akan sangat cenderung ada diagnosis tambahan berupa batu saluran kencing. Harus kita lanjutkan dengan pemeriksaan yang lain, misalnya pemeriksaan USG maupun foto polos abdomen untuk melihat adanya kemungkinan batu. Nanti kalau dia ternyata ada batunya, tetapi nggak kita terapi batunya, makin lama ada kemungkinan memang ada. Kalau dia masih kecil bisa keluar sendiri, tetapi pada keadaan yang berat dia nggak bisa keluar sendiri, itu harus dilakukan terapi ESWL atau tembak batu ya, laser batu atau pemeriksaan atau terapi dengan pembedahan. Itu kan treatmentnya sangat berbeda sekali ya teman-teman ya. Dan itu awal mulanya adalah dilihat dari pemeriksaan mikroskopik kalian, yaitu dari urinalisis, dari yang paling sederhana.
Adanya sel darah merah pada pemeriksaan mikroskopik itu menandakan adanya perlukaan di saluran kencing, misalnya karena batuk atau karena infeksi. Sedangkan pemeriksaan darah putih itu sangat khas terjadi pada infeksi saluran kencing. Baik itu pada tingkat Tak grumer. bersamamu, ku pastikan jalani dunia. Baik pada tingkat glomerulus, ureter maupun tingkat di bawahnya. Dengan kadar lebih dari 10 sel per lapangan pandang itu akan tegak infeksi saluran kencing. Kemudian untuk silinder atau jamur atau bakteri itu nanti pada pemeriksaan mikroskopik itu untuk menentukan penyebab dari keadaan patologinya. Sedangkan kristal itu untuk menentukan apakah dia ada batu saluran kencing atau tidak. Nah, untuk pemeriksaan dipstick atau pemeriksaan cepat menggunakan stick ya, nanti teman-teman cuma cukup pakai stick aja lalu dicocoknya begitu ya untuk warnanya. Itu kita bisa lihat apakah ada bilirubin di dalam air kencing, misalnya pada pasien-pasien yang ikterik. Itu bilirubinnya dia akan positif, nanti teman-teman klinisi kemudian akan mintakan juga untuk pemeriksaan bilirubin direct, indirect, serta bilirubin total. Lalu apakah dia ada protein, kadar protein yang sangat tinggi, biasanya disertai dengan bau yang khas begitu. Kemudian juga keruh ya urinnya, itu biasanya kita temukan pada infeksi yang berat atau juga pada kebocoran dari glomerulus. Apabila dikonfirmasi dengan ureum kreatinin yang tinggi, maka biasa kita diferensial diagnosa dengan renal failure. Kemudian adanya glukosa di dalam urin itu juga patut kita curigai apabila kadar glukosanya cukup tinggi ya, lanjutkan dengan pemeriksaan gula darah baik sewaktu puasa maupun 2 jam postprandial. Nah, leukosit ini apabila pada pemeriksaan dipstick juga cukup tinggi, nanti harus konfirmasi dengan pemeriksaan mikroskopis. Apabila memang dia banyak, maka kita curigai ke arah infeksi saluran kencing. Apalagi disertai dengan keadaan klinis yang khas seperti anyang-anyangan, nyeri saat berkemih maupun nyeri pada daerah tulang belakang. Pemeriksaan dipstick apabila ada hemoglobinnya biasanya disertai dengan perdarahan atau eritrosit pada pemeriksaan mikroskopik atau sel darah merah yang positif juga pada pemeriksaan dipstick. Selain itu juga ada pemeriksaan cepat untuk narkoba yang ada di urin, maksudnya pasien tersebut menggunakan narkoba kemudian sisa metabolismenya itu diekskresikan melalui urin, itu bisa kita cek adalah kokain, benzodiazepin, opiat, dan amfetamin. Nah, pemeriksaan urin ini cukup mudah dilaksanakan dan juga bisa dilaksanakan baik dari laboratorium klinik umum dari Madya maupun dari Pratama maupun sampai dengan Utama, di mana memang untuk sampling atau pengambilan urinnya harus cukup kita edukasinya harus baik ya teman-teman ya, karena ada banyak sekali jenis-jenis spesimen urin. Untuk urin pagi itu biasanya kita order untuk pasien-pasien dengan kecurigaan hamil atau bukan curiga ya, maksudnya itu pasien dikirim dengan diagnosa diferensial adalah kehamilan awal bulan atau misalnya pada keganasan ovarium. Itu kita mau periksa cek hormon HCG begitu ya, yang teman-teman laksanakan adalah nanti selain mungkin kalau sewaktu tidak bisa kita deteksi adalah kita lanjutkan yang sebaiknya adalah urin sampel pagi, di mana konsentrasi yang tertinggi itu memang ada di urin sampel pagi ini. Jadi pagi-pagi pasien habis bangun tidur begitu kemudian dia berkencing begitu ya, berkemih untuk mendapatkan urin sampel urin pagi. Nah, ini mencerminkan konsentrasi apapun ya di situ dia paling tinggi, sehingga untuk mendeteksi apakah terutama di awal-awal minggu kehamilan ya atau diferensial diagnosa yang tadi saya bilang ya, keganasan ovarium atau kelainan-kelainan daerah ginekologi itu HCG itu selalu diperiksa. Atau misalnya pada keadaan nyeri pada daerah perut begitu ya. Biasanya untuk pasien-pasien wanita dengan usia subur diferensial diagnosa selalu harus kita periksa adalah hormon HCG untuk menentukan apakah dia APP akut atau apendisitis atau usus buntu ya, yang paling banyak kan itu ya teman-teman, usus buntu, ataukah dia keadaan akut yang ada di daerah ovarium, itu kita cek adalah HCG-nya. Biasanya karena kehamilan ektopik yang terganggu yang pecah, nah itu bisa mengakibatkan juga akut abdomen. Itu samplingnya apa? Sampling urin pagi. Nah, kalau sewaktu ini kan adalah saat kapan saja pasien berkunjung ke
laboratorium, maka kita bisa lihat sampel urin sewaktu. Biasanya pemeriksaan urinalisis yang rutin atau urin rutin itu bisa menggunakan urin sewaktu. Selain itu juga ada spesimen urin 24 jam yang disimpan di dalam botol bening berkapasitas biasanya 2 liter ya, dengan bertutup sumbat. Pasien ditampung seluruh urinnya sehari semalam. Kenapa? Karena memang hal itu diperlukan untuk diagnosis penyakit-penyakit tertentu. Nah, selain saat-saat untuk berkemih, maksud saya, itu juga ada waktu yang tepat untuk mengambil sampel urin. Misalnya, urin porsi tengah atau midstream itu biasanya untuk menyingkirkan diagnosa infeksi, maka kita menggunakan urin pancar tengah. Kemudian ada juga spesimen urin kateter. Misalnya kita curigai adanya perdarahan saluran kencing, itu biasanya urin yang terminal atau yang diambil dengan kateter itu lebih disukai klinisi untuk melihat apakah terdapat eritrosit di dalam urin tersebut atau tidak. Nah, kita lanjutkan dengan pemeriksaan imunoserologi, di mana ada banyak sekali pemeriksaan ya teman-teman, misalnya pemeriksaan HCG, venereal disease, kemudian untuk menentukan infeksi hepatitis, baik itu hepatitis A maupun hepatitis B yang dicek dengan HBsAg atau anti-HBsAg, kemudian hepatitis C dicek dengan HBC dan anti-HCV, kemudian hepatitis E dicek HBeAg dan anti-HBe, kemudian untuk BACTF dan Widal ini untuk tifoid, kemudian C-reactive protein, kemudian rheumatic factor untuk artritis rheumatoid. Lalu ASTO itu untuk pemeriksaan lanjutan pada pasien-pasien dengan kecurigaan glomerulonefritis dikarenakan infeksi Streptococcus bakteri Streptococcus hemolyticus yang B, begitu ya. Kemudian juga ICT ya, baik itu malaria maupun TB, kemudian dengue blood yang diperiksa dia adalah IgM. Selain itu pemeriksaan fungsi tiroid bisa kita periksa T3, T4 maupun TSH. Kemudian pemeriksaan imunoglobulin E itu petanda khusus, misalnya reaksi alergi begitu ya. Selain eosinofil yang tadi ada di pemeriksaan imunologi juga kita konfirmasi dengan adanya imunoglobulin E. Lalu pemeriksaan hormon apabila kita curigai adanya kelainan-kelainan pada daerah hormon begitu ya, daerah-daerah organ yang menghasilkan hormon, misalnya di daerah tiroid, di daerah gona, di daerah ovarium, kemudian hipofisis anterior ataupun di daerah hipotalamus begitu ya, kita akan periksa hormon baik itu FSH, estradiol, LH, progesteron, prolaktin maupun testosteron sesuai dengan organ yang kita curigai. Namun karena adanya aksis hipotalamus, hipofisis, kemudian testis ataupun ovarium, biasanya cek hormon ini dilakukan semuanya. Lalu pemeriksaan TORCH, ya, ada banyak sekali pemeriksaannya, dan juga tumor marker untuk melihat apakah ada keganasan atau tidak, misalnya CEA, alfa-fetoprotein maupun PSA untuk prostat. Oke. Pemeriksaan Widal ini merupakan pemeriksaan yang cukup banyak diorder oleh para klinisi, di mana pemeriksaan Widal ini apabila terjadi kenaikan titer pada 2 kali pemeriksaan berturut-turut, maka bisa kita pastikan diferensial diagnosanya adalah tifoid dengan keadaan klinis yang mendukung. Biasanya dia akan meningkat pada hari ke-5 sampai dengan hari ke-7 infeksi dengan nilai rujukannya adalah negatif. Namun karena masyarakat Indonesia ini adalah endemis tifoid, banyak sekali pasien tifoid, maka keadaan misalnya 1/80 begitu ya, itu belum menjadi diagnosis utama untuk tifoid itu sendiri. Kenapa? Karena kadang-kadang pasien itu dulu sudah pernah terinfeksi tifoid sehingga nilai Widalnya bisa 1/80, 80. 1/80 itu nilai Widal itu dinilai dari antigen O dan antigen H ya, di mana antigen O adalah antigen somatik dan H adalah flagel. Kita tahu flagel itu bisa baik somatik maupun flagel ya. Kalau yang somatik itu misalnya dia karena pecahan-pecahan partikel kapsulnya atau maupun flagelanya masih tertinggal di pembuluh darah kita, makanya dia antibodi terhadap antigen ini masih kadang-kadang cukup ada begitu ya. Namun pada keadaan infeksi yang akut karena tifoid, nilai yang banyak digunakan adalah 1/320 untuk antigen O maupun H ini, tergantung dengan frame waktu klinisnya, apalagi disertai dengan klinis yang mendukung.
Peningkatan kadar tentunya dia apabila pasien menderita tifoid baik karena tifoid Salmonella typhi maupun paratyphi. Nah, ada pemeriksaan yang lebih spesifik lagi untuk keadaan tifoid ini adalah TB TF, di mana kita mendeteksi adanya IgM di dalam pasien tersebut, apakah dia mempunyai IgM terhadap Salmonella yang saat itu terjadi. TB TF ini bisa positif pada hari pertama atau kedua infeksi tifoid, namun memang secara ekonomis dia lebih mahal daripada Widal, sehingga memang yang banyak tersedia di laboratorium adalah pemeriksaan Widal. Namun TB TF ini menjadi gold standar pada penegakan diagnosis untuk infeksi Salmonella tersebut. Sedangkan pemeriksaan HBsAg itu banyak akan kita jumpai ya teman-teman. Yang satu misalnya pada saat kita medical check up, dan yang kedua adalah pada pasien-pasien yang mau transfusi pasti diperiksa HBsAg-nya, atau pasien dengan kita rencanakan tindakan operasi misalnya, itu juga akan kita laksanakan pemeriksaan HBsAg sebagai penapis apakah pasien ini mempunyai infeksi hepatitis B atau tidak. Nilai HBsAg yang tinggi itu mencerminkan ada kemungkinan penyakit hepatitis B. Biasanya akan kita konfirmasi dengan pemeriksaan anti-HB. Anti-HBsAg begitu ya. Apabila dia dua-duanya positif dengan keadaan klinis yang mendukung, misalnya terjadi hepatomegali, kemudian ada tampak ikterik dan sebagainya, maka tegak diagnosis adalah hepatitis virus B. Selain itu juga kita belajar tentang CRP ya, yaitu C-reaktif protein, di mana memang CRP ini disintesis secara luas oleh hepatosit dan disirkulasikan di dalam darah. Sehingga pada pemeriksaan pada pasien-pasien dengan kelainan hepatoseluler itu kita akan dapatkan kenaikan CRP yang secara signifikan. Selain itu dia juga banyak akan kita temukan kenaikannya pada keadaan demam rematik atau artritis rheumatoid atau kelainan-kelainan degeneratif yang lain. Rheumatoid factor atau RF begitu ya, itu akan banyak nanti teman-teman jumpai permintaannya pada pasien-pasien yang dikirim ke tempatnya teman-teman dengan kelainan sendi, sendinya dia bengkok-bengkok begitu ya, apalagi dia usia tua, untuk melihat apakah dia adalah rheumatoid arthritis atau hanya artritis biasa. Itu kita akan lihat adalah rheumatoid faktornya. Apabila rheumatoid faktornya dia adalah positif atau peningkatannya ini cukup signifikan, dia kita akan sangat curiga dia adalah artritis rheumatoid. Artritis rheumatoid tidak bisa diobati hanya dengan obat-obat artritis biasa. Cukup dengan NSAID atau kortikosteroid enggak bisa, tetapi dia harus ada pengobatan yang lain. Sehingga penentuan rheumatoid faktor ini apakah dia meningkat dan nilainya berapa, atau kalau misalnya secara kualitatif dia positif atau negatif, itu menentukan apakah ini artritis biasa, degeneratif biasa, atau dia artritis karena rheumatoid artritis. Keadaan rheumatoid faktor positif itu akan menyebabkan teman-teman klinisi memberikan obat-obat yang cukup berbeda daripada artritis biasa. Selain itu nanti teman-teman akan juga banyak diorder untuk pemeriksaan asto ya, atau anti streptolisin O, di mana pasien ini yang diorderkan untuk pemeriksaan ini adalah pasien-pasien yang dicurigai ada infeksi daerah ginjal atau daerah saluran kencing yang disebabkan oleh bakteri Streptococcus beta hemolyticus grup A. Ini sangat toksik banget ya teman-teman. Keterlambatan pengobatan pada keadaan ini akan menyebabkan kematian. Sehingga pemeriksaan asto sangat spesifik apabila ada klinisnya mendukung glomerulonefritis, URCR-nya naik signifikan, pemeriksaan urinalisis sesuai dengan ISK, apalagi USG tampak hidronefrosis, kemudian astonya positif, maka bisa kita pastikan bahwasanya dia terkena infeksi bakteri Streptococcus. Dan antibiotik itu sudah banyak yang resisten terhadap bakteri-bakteri Streptococcus, terutama beta hemolytic group A ini, sehingga memang kadang-kadang akan kita perlukan antibiotik dengan spektrum yang lebih luas, atau dengan kekuatan, atau yang lebih baru, atau yang sesuai dengan kultur dari urin atau darah pasien tersebut. Penting sekali di situ. Keadaan glomerulonefritis biasa asto negatif itu masih aman ya. Tetapi kalau udah asto positif, udah itu sangat
khas sekali untuk infeksi Streptococcus dan obatnya itu biasanya adalah obat-obat dengan spektrum yang sangat luas. Pemeriksaan yang terakhir adalah pemeriksaan CSF atau pemeriksaan cairan cerebrospinal, di mana pemeriksaan ini dilakukan pada keadaan-keadaan apabila dicurigai adanya infeksi pada daerah meningeal atau selaput otak ataupun cerebrum atau infeksi-infeksi otak. Apakah ada infeksi atau tidak di daerah otak? Itu yang menjawab adalah CFF. Apakah dia disebabkan karena bakteri atau karena parasit? Yang menjawab adalah pemeriksaan CSF. Apakah ada perdarahan atau tidak? Yang menjawab adalah pemeriksaan CSF. Dan ini obatnya semuanya beda, terapinya semuanya berbeda. Sehingga peran teman-teman TLM dalam membantu pasien mendapatkan diagnosa yang benar itu adalah sangat besar. Sehingga memang pemeriksaan CSF ini karena dia bukan merupakan pemeriksaan yang rutin ya, biasanya teman-teman membutuhkan pelatihan yang khusus. Indikasinya yang pertama pastinya untuk mengetahui tekanan ya, kalau dia tekanannya naik nanti ukurannya dia berbeda. Kemudian untuk mengambil sampel baik untuk nanti pemeriksaan sel, kimia maupun bakteriologi. Lalu untuk pengobatan dan juga penyuntikan zat kontras. Untuk pemeriksaan yang lain bisa kita temui banyak, yaitu pemeriksaan elektrolit, baik itu klorid, kalium, natrium, kalsium maupun magnesium, dan juga pemeriksaan feses, baik itu feses rutin maupun hemates. Di mana elektrolit ini teman-teman klinisnya semuanya hampir sama loh, baik itu hipo maupun hiper. Baik itu yang terganggu kloridnya atau kaliumnya. Kadang-kadang tidak secara khas kita temui pasiennya dia hiperkalemi atau hipernatremi begitu ya. Dia misalnya dia ada gangguan hidrasi, atau misalnya pada pasien dehidrasi, atau pada pasien dengan gangguan ginjal atau pasien dengan gangguan jantung. Kalau kita periksa elektrolitnya gitu ya, dia naik turunnya setiap pasien itu berbeda. Tapi terapi antara dia hiperkalium atau hipokalium, hipernatremi atau hipernatremi itu pasti berbeda. Sehingga di sini kejelian teman-teman sekali lagi sangat penting untuk menentukan nasib seorang pasien dia mau diterapi pakai apa. Kenapa? Karena kalau dia harusnya hipo tetapi kita mengeluarkan hasilnya hiper, ya wassalam begitu ya, begitu juga sebaliknya. Nah, pemeriksaan feses itu banyak dilakukan pada pasien-pasien dengan gangguan gastrointestinal, misalnya pada pasien dengan diare. Apakah dia di situ ada bakterinya, apakah ada darahnya, apakah ada parasitnya, kemudian dilakukan dengan pemeriksaan parasitologi dan lain-lain. Pada pasien anak, terutama bayi, dengan pemeriksaan feses itu tampak darah, itu sangat kita curigai sebagai kelainan intoleransi terhadap susu yang banyak terjadi atau alergi susu ya, dan itu merupakan petanda yang sangat signifikan apabila pasiennya didapati keadaan-keadaan yang lain, dan juga darah pada tinjanya ini dia terjadi secara terus-menerus. Jadi kejelian kita sekali lagi teman-teman TLM adalah sangat penting dalam penentuan diagnosis juga nasib pasien kita di masa yang akan datang. Baik, sekian saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.